warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah dengan NIM 412046 dari kelas Ilmu Al-Quran dan Tafsir B 2020 IAIN Bukit Tinggi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa jawaban dari pertanyaan ujian akhir semester dari Bapak Ilham Mustafa, yaitu dosen dari mata kuliah Problematika Hadis Kontemporer. Ada dua pertanyaan di sini. Pertanyaan pertama, kenapa ada problema hadis pada zaman kontemporer? Pertanyaan kedua, jelaskan salah satu problematika hadis kontemporer yang kamu ketahui. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab adanya problema hadis pada zaman kontemporer ini. Di antaranya adalah yang pertama, otentisitas hadis. Yang kedua, penetapan ulama hadis terhadap keadilan sahabat. Yang ketiga, eksistensi kitab-kitab rijal al-hadis. Dan yang keempat, adanya stigma ingkar al-sunnah. Saya akan menjelaskan penyebab pertama, yaitu mengenai otentisitas hadis. Otentisitas hadis ini memang banyak menyita perhatian para ulama, baik itu ulama pada masa lalu maupun ulama hadis pada zaman sekarang. Perpecahan umat Islam menjadi berbagai golongan serta persoalan politik menjadi salah satu sumber dari problem otentisitas hadis ini. Menurut Imam Muhammad bin Sirin, bahwa pada mulanya kaum muslimin tidak pernah menanyakan sanad dalam menerima suatu hadis. Tetapi semenjak terjadinya fitnah saat terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, maka para sahabat apabila mendengar hadis, mereka selalu menanyakan dari siapa hadis tersebut diperoleh. Sehingga kritik sanad dan kritik matan menjadi kunci untuk menyelesaikan problema ini. Sanad memiliki kedudukan yang sangat penting dalam suatu hadis. Hal ini karena sanad terkait dengan mata rantai dari periwayat hadis, sehingga kritik sanad sangat berperan dalam menyelamatkan hadis dari segala pemalsuan. Sedangkan dalam persoalan matan, hal ini terkait dengan redaksi matan yang diriwayatkan, baik secara lafal maupun secara makna. Problem otentisitas hadis ini merupakan problem utama dalam hadis, karena terkait dengan diterima atau ditolaknya suatu hadis. Maka banyaknya perhatian pada wilayah ini akhirnya agak mengenyampingkan persoalan-persoalan lain yang sebenarnya juga penting dan terkait dengan kontekstualisasi dan pengembangan keilmuan hadis yang lainnya. Penyebab yang kedua, ada yang namanya penetapan ulama hadis terhadap keadilan sahabat. Definisi yang diberikan para ulama mengenai sahabat memang terdapat beberapa perbedaan. Namun secara umum para ulama hadis mengatakan bahwa yang dikatakan sahabat adalah setiap orang yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman dengan beliau, dan wafat dalam keadaan Islam. Para ulama hadis sepakat menetapkan bahwa seluruh sahabat itu adil. Yang dimaksud dengan keadilan sahabat di sini adalah dalam konteks ilmu hadis, yaitu terpeliharanya para sahabat dari kesengajaan melakukan dusta dalam meriwayatkan hadis atau melakukan penukaran serta memutarbalikkan hadis dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dapat menyebabkan tidak diterimanya riwayat dari para sahabat tersebut. Dengan demikian, sama sekali tidak memiliki dasar yang kuat pendapat yang menyatakan tidak perlu lagi melakukan kritik sanad terhadap sahabat. Yang ketiga, adanya eksistensi kitab-kitab rijal al-hadis. Studi kritis terhadap para periwayat hadis ini memakai metode-metode yang sudah baku, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para ulama terdahulu, melalui kitab-kitab rijal al-hadis yang juga ditulis oleh para ulama terdahulu. Sehingga metode dalam kritik sanad tidak banyak mengalami perkembangan. Padahal selain menggunakan metode dan kitab rujukan yang dibuat oleh para ulama abad ke-3 sampai abad ke-5 tadi tersebut,
ada banyak celah pendekatan baru, misalnya pendekatan historis, pendekatan sosiologis, serta pendekatan antropologis, dan masih banyak pendekatan lainnya yang bisa melihat kondisi makro dari periwayatan hadis. Menurut saya sangat penting sekali upaya melihat kondisi makro para periwayat hadis, karena dengan memperhatikan kondisi makro dari periwayat yang meliputi kondisi sosial, politik dari periwayat hadis, akan dapat terlihat bagaimana corak hadis yang dihasilkan, bagaimana teks-teks yang tertulis dalam matan, dan lain sebagainya. Masuk pada penyebab terakhir, yaitu karena adanya stigma ingkar as-sunnah, atau bisa disebut dengan pemikiran untuk menolak sunnah. Pemikiran ini terbagi dua, yaitu yang pertama ingkar as-sunnah pada zaman klasik atau pada zaman dahulu, di mana stigma ini muncul pada awal-awal abad pertama Hijriah dan lenyap ditelan pada masa akhir abad ketiga Hijriah. Lalu pada abad ke-8 Hijriah, pemikiran seperti itu kembali muncul dalam bentuk dan penampilan yang baru, di mana disebut dengan stigma ingkar as-sunnah modern. Pendapat ingkar as-sunnah pada zaman modern ini atau pada zaman kontemporer ini diantaranya adalah yang pertama, bahwa agama Islam harus berlandaskan kepada fondasi yang kuat dan konkret serta pasti. Hal ini bisa terwujud bila mana bersumber dari Al-Quran saja. Maka di sini sunnah tidak diperlukan menurut mereka. Pendapat yang kedua, bahwa Al-Quran sudah membahas seluruh masalah yang dihadapi oleh manusia. Karenanya manusia tidak perlu lagi untuk membutuhkan hadis atau sunnah. Karena apabila manusia masih memerlukan hadis atau sunnah, itu berarti sama saja manusia menganggap atau meragukan Al-Quran. Dan itu bisa disebut menurut mereka termasuk ke dalam pelecehan terhadap Al-Quran. Dan yang ketiga, menurut mereka Al-Quran merupakan penjelasan segala sesuatu. Oleh karena itu, untuk upaya menjadikan hadis sebagai penjelasan tambahan dari Al-Quran adalah bertentangan dengan nas Al-Quran menurut mereka. Dan yang terakhir, hadis tidak pernah ditulis pada masa Nabi Muhammad SAW, dan bahkan Nabi melarang untuk menulis hadis. Seandainya hadis memiliki kedudukan sebagai sumber ajaran Islam sebagaimana Al-Quran, maka tentu Nabi SAW menugaskan para sahabat untuk menulis hadis, sama seperti halnya ketika Nabi menyuruh para sahabat untuk menulis Al-Quran. Baiklah, selanjutnya masuk pada pertanyaan kedua, yaitu menjelaskan tentang salah satu problematika yang sudah dipahami. Di sini saya memilih untuk menjelaskan pemikiran dari Rashid Ridha. Sebelum masuk ke dalam pemikiran, sebaiknya kita ketahui dulu biografi mengenai seorang Rashid Ridha. Rashid Ridha adalah seorang ulama yang lahir pada tanggal 23 September 1865 Masehi. Beliau lahir di desa Al-Qolamun, yaitu suatu desa yang terletak di Lebanon yang letaknya tidak jauh dari kota Tarabul, Syam. Menurut keterangan, ia berasal dari keturunan Husain, yaitu cucu Nabi Muhammad SAW. Ayah Rashid Ridha adalah Syahid Ali Ridha, keturunan Husain ibnu Ali ibnu Abi Thalib. Ia dilahirkan juga di desa Al-Qolamun. Di desa inilah Rashid Ridha mulai belajar membaca, menulis, serta melanjutkan menuntut ilmu. Selanjutnya baru kita masuk kepada pemikiran dari Rashid Ridha. Pemikiran-pemikiran pembaharuan yang dikemukakan oleh Rashid Ridha tentu tidak banyak berbeda dengan ide-ide dari guru-gurunya, yaitu Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani. Ia juga berpendapat bahwa umat Islam mundur karena tidak lagi menganut ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya atau Islam murni. Pengertian umat Islam tentang ajaran-ajaran agama salah, dan perbuatan-perbuatan mereka telah menyeleweng dari ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Ke dalam Islam telah banyak masuk bid'ah yang merugikan bagi perkembangan dan kemajuan umat Islam.
Salah satu pemikiran beliau adalah tentang memberantas bid'ah. Contoh bid'ah menurut beliau adalah adanya pendapat bahwa dalam Islam terdapat ajaran kekuatan batin yang membuat pemiliknya dapat memperoleh segala sesuatu yang dikehendakinya. Contoh bid'ah lainnya yang bertentangan dengan Rasyid Ridha adalah ajaran syekh-syekh tarikat tentang tidak pentingnya hidup duniawi, tentang tawakal, dan tentang pujaan dan kepatuhan berlebihan pada syekh dan wali. Umat Islam harus dibawa kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, yaitu kepada Islam yang murni dari segala bid'ah. Islam murni itu sederhana sekali, sederhana dalam ibadah dan sederhana dalam muamalatnya. Ibadah kelihatan berat dan ruwet karena ke dalam hal-hal yang wajib dalam ibadah telah ditambahkan hal-hal yang bukan wajib, tapi hanya sunnah. Mengenai hal-hal yang sunnah ini terdapat beberapa perbedaan pemahaman sehingga timbullah kekacauan.